Mobilbekasgue.id dapat amanat baru nih dari seorang customer untuk mengecek Mitsubishi Xpander tipe Exit tahun 2017 dengan transmisi matic. Memang Mitsubishi Xpander ini udah jadi mobil sejuta umat nih sekarang karena memang mobil ini sangat-sangat nyaman gitu ya. MPV ternyaman, MPV terbaik saat pertama kali dikeluarkan. Nah, gue akan coba mengecek secara profesional dengan SOP, dengan prosedur-prosedur pengecekan yang sudah biasa kita lakukan, dengan standar-standar yang sudah biasa kita lakukan, dan akan melaporkannya kepada customer secara jujur tentang kelebihan dan kekurangan mobil ini, serta kesimpulannya apakah mobil ini worth it untuk dibeli atau tidak. Nah, gimana proses pengecekannya? Simak terus video ini, jangan di-skip. Gue mau mulai perjalanan dari Tangerang ke Jakarta Barat ya. Ini tipe penjualnya itu adalah showroom. Sebenarnya nggak literally showroom sih. Jadi sebuah sebuah platform jual beli mobil di mana memang si perusahaan ini itu menjual mobil dengan cara kredit gitu. Jadi buat orang-orang yang mau kredit tuh mereka siapin stok dan memang mereka mungkin spesialis kredit gitu. Gue nggak tahu kalau beli cash bisa apa enggak ya. Cuman yang gue tahu, gue lihat di Instagramnya itu dia memang lebih concern kepada pembelian mobil secara kredit. Nah, setelah gue sampai, gue biasa mengecek bagian eksteriornya dulu ya. Gue ngecek bagian eksteriornya dulu dari Mitsubishi Xpander ini warna silver, matic tipe Exit. Nah, pertama gue cek apakah ada bagian-bagian cat yang repaint atau tidak ya, karena memang secara tahun itu mobil ini masih terbilang baru ya. 2017 itu masih 5 tahun lah gitu. Ibaratnya kalau misalkan ada repaint di bumper masih bisa diwajarkan asal nggak banyak gitu ya. Nah, gue cek di bagian eksterior itu memang di beberapa bagian ada beberapa yang repaint seperti bumper depan, bumper belakang, fender kiri belakang, terus di bagian pintu bagasi juga terindikasi repaint gitu ya. Memang sebenarnya kalau gue pribadi sih memang mobil ini sudah banyak repaint ya, termasuk yang banyak repaint, tapi itu gue kembalikan kepada customer apakah itu hal yang bisa diwajarkan apa enggak. Tapi kalau gue pribadi itu sudah masuk ke golongan cukup banyak repaint gitu. Kalau misalkan cuma bumper depan dan bumper belakang gue masih oke gitu. Cuman kalau seperti itu gue biasanya kembalikan ke customer, gue bicarakan langsung, ini ada bagian-bagian repaint ini gitu. Sisanya terserah customer gitu ya. Karena gue bukan decision maker di sini. Nah, sebenarnya kualitas repaintnya bagus ya. Mendekati original. Memang mendekati original gitu. Dan kalau misalkan mata-mata orang awam yang melihat itu, memang mobil ini tidak terlihat repaint. Cuman ada indikasi yang bisa dilihat orang yang biasa ngecek mobil, itu memang terindikasi repaint gitu intinya. Nah, terus untuk body itu umumnya mobil second ya, dia ada lecet-lecet pemakaian, terus ada den-den sedikit, terus ada penyok-penyok sedikit lah gitu. Oh iya, sama mobil ini walaupun mobilnya repaint, tapi mobil ini tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Bebas tabrak depan, bebas tabrak belakang, dan tidak ada indikasi banjir. Terus secara bodi juga nggak ada yang keropos. Memang seharusnya nggak ada mobil yang keropos ya, kecuali mobil itu bekas banjir. Nah, baru ada karat-karat yang tidak seharusnya timbul di mobil tahun 2017 itu. Nah, untuk beberapa bagian memang pengembaliannya kurang rapi. Ada beberapa celah-celah yang kurang presisi dikembalikannya. Cuman kembali lagi, gue di sini adalah tugasnya untuk mengecek mobil dan menyampaikan bagaimana kondisi mobil ini sebenarnya secara jujur kepada customer. Sisanya
apakah mobil ini mau diambil atau tidak itu gue kembalikan ke customer sebagai decision makernya. Untuk beberapa bagian body mungkin itu aja ya. Di bagian kaca juga nggak ada yang pecah, headlamp, stop lamp semuanya aman. Dan gue lanjut ke bagian interior dan fitur-fitur mobil. Nah, di bagian interior dan fitur-fitur ini gue juga mencari apakah ada indikasi mobil ini bekas banjir gitu ya. Biasanya di sela-sela yang seharusnya tidak ada lumpur, yang seharusnya tidak timbul karat, itu gue cari dan memang terverifikasi mobil ini bebas banjir. Dan untuk kebersihan interior sendiri, mobil ini masih cukup bagus menurut gue, masih aman, masih ya terbilang masih like new lah, karena kilometernya yang kira-kira gue agak lupa, nanti gue kasih tahu kilometernya sekitar 40.000 kalau nggak salah, gue lupa. Itu masih sesuai, seperti grip steer masih kulit jeruk, terus pedal-pedal masih bagus semua, terus interior expander itu kan warnanya terang ya. Nah, secara kebersihan juga masih bagus. Memang butuh salon sedikit lah, wajar, mobil 5 tahun dipakai memang butuh salon sedikit. Tapi secara kondisi mobil bekas, interior ini gue nggak ada masalah, no complaint sama sekali. Dari ciri-ciri fisiknya, baik interior maupun eksterior, mobil ini sesuai dengan kilometernya. Lalu di interior gue nggak panjang-panjang, gue coba fitur-fiturnya, gue coba head unitnya, gue coba AC-nya, terus gue coba steering switch control, segala macam, lampu-lampu masih aman semua. Terus gue lanjut nih ke bagian mesin. Nah, di bagian mesin ini, mobil ini masih bagus juga ya. Mesin ini kan kilometernya termasuk rendah tadi gue bilang ya. Nah, masih bisa diverifikasi lah dengan kilometer yang rendah itu. Kondisi mesinnya masih banyak segel-segel pabriknya di bagian baut-baut yang masih ada segel-segel quality control, di mana artinya mobil ini jarang terjamah kunci. Baut itu jarang terjamah kunci, ataupun bahkan kalau belum bongkar mesin itu tidak terjamah. Paling kalau misalnya perawatan kan cuma ganti oli, ganti filter oli, tune up gitu ya. Jadi mobil ini masih aman lah, masih bagus mesinnya, nggak ada yang rembes, cooling system aman. Terus gue nengok ke bawah, gue ngolong ke bawah itu sampai ke belakang-belakang, transmisinya aman, nggak ada rembes. Terus di bagian bawah mesin itu dia nggak ada rembes sama sekali, baik rembes yang bisa diwajarkan maupun rembes yang tidak bisa diwajarkan, itu mesinnya benar-benar kering. Dan gue masih melihat beberapa barcode dari mesin itu, mobil ini masih seperti keluar dari dealer untuk kondisi mesinnya gitu. Hanya saja butuh di salon karena ada kotor-kotor sedikit lah. Tapi di mobil ini akinya itu sudah terbilang lama. Akinya itu kalau nggak salah tahun 2019, dan memang aki kalau udah lama tuh wajib diganti ya sebelum aki itu mati. Dan memang kalau misalkan kalian punya voltmeter, kalian bisa tes voltase akinya itu, umumnya itu di sekitar 12,2 12,4 volt. Tapi kalau di bawah 12 itu artinya akinya sudah lemah. Nah, mobil ini PR-nya adalah ganti aki. Nah, karena mobil ini tergolong baru ya dan kilometernya rendah, justru gue merasakan sulitnya mencari kelemahan di mobil ini karena memang kondisinya bagus gitu. Dan ya kalau misalkan ada PR ya gue bilang ada PR, kalau misalkan bagus ya gue bilang bagus gitu. Dan memang di bagian mesin ya, masih di bagian mesin itu ada klip bumper yang hilang lah satu itu. Nanti gue tunjukin fotonya klip bumper yang hilang. Sisanya mobilnya masih bagus. Terus gue test drive untuk mengetes mesin, performa mesin juga, kaki-kakinya nggak ada bunyi. Hanya saja di bagian kaki-kaki itu dia bannya udah botak. Bannya bukan botak, bannya sudah tua gitu ya. Bannya 2017, 44-nya 2017. Dan gue lihat serepnya itu, indikasinya serepnya belum pernah turun karena serepnya masih bersih gitu ya. Kalaupun turun dia cuma turun sekali, habis itu udah dinaikin lagi. Tapi mobil ini bannya udah tua, artinya mobil ini sudah 5 tahun bannya dan sudah wajib diganti, apalagi untuk jarak jauh gitu ya, karena bannya udah getas, jadi mengurangi aspek kenyamanan nih di mobil ini. Tapi untuk bagian sektor kaki-kaki, T-rod, long T-rod, ball joint, rack steer, segala macam, electronic power steering, terus velg, tidak ada yang memiliki kendala. Jadi memang di bagian ban aja, jadi bannya itu agak keras nih.
bannya agak keras, dan kalau misalkan melewati speed bumps yang menimbulkan kejutan gitu, itu cukup kerasa getasnya ban ini, jadi nggak empuk gitu loh. Tapi untuk shock depan dan belakang mobil ini masih bagus, masih empuk semua, hanya bannya aja nih yang jadi permasalahan di mobil ini dan wajib untuk diganti. Dan secara keseluruhan ya, kesimpulannya mobil ini tuh masih worth it untuk dibeli ya. Hanya saja butuh hanya saja butuh treatment layaknya beli mobil bekas, ganti oli, filter oli, tune up, terus ganti oli transmisi. Cuman sayangnya mobil ini tuh buku manual dan buku servisnya sepertinya nggak ada gitu. Buku manual dan buku servisnya sepertinya nggak ada, seingat gua nggak ada. Tapi kalau misalkan ada, nanti gua akan ralat di video. Sepertinya nggak ada, jadi memang mobil ini tidak bisa diverifikasi service recordnya gitu, sampai mana progres apa saja yang sudah diganti di service record. Cuman setelah gue menginspeksi mobil ini, gue diajak sama customer gue ini untuk general check up di Mitsubishi, dan hasilnya sedikit banyak sama seperti yang sudah gue inspeksi. Jadi result general check up dari Mitsubishi keluar, dari result dari gue keluar, itu hasilnya sedikit banyak sama. Hanya saja yang result dari Mitsubishi tidak terlalu mendetail tentang keoriginalan cat gitu-gitu ya. Memang mereka hanya general check up biasa. Jadi ya PR-nya itu ya tadi yang sudah gue sebutkan. Kesimpulannya mobil ini masih worth it, dengan beberapa PR-PR yang ditinggalkan itu masih wajar untuk dimaklumi, untuk ditoleransi, mengingat mobil ini sudah berumur 5 tahun, jadi memang sudah ada yang harus diganti part-partnya. Kecuali kalian beli mobil baru, kecuali kalian beli mobil tahun 2021, tahun 2022, itu memang maintenance free gitu. Kalau mobil ini sudah 5 tahun, walaupun masih tergolong mobil muda, tapi tetap aja namanya mesin, namanya komponen-komponen dipakai itu harus ada penggantian secara berkala. Nah, gue juga mengecek bagian surat-surat ya. Jadi gue hanya dikasih STNK-nya aja, karena BBKB-nya mereka belum ready. Jadi gue dikasih STNK, dan gue mengecek nomor rangka dan nomor mesin mobil sesuai. Jadi surat-surat valid. Tapi untuk kelengkapan surat-surat sendiri, gue tidak bisa memverifikasi karena gue tidak melihat secara langsung bentuk dari surat-suratnya itu. Tapi untuk nomor rangka dan nomor mesin itu terverifikasi valid sesuai dengan surat-suratnya. Nah, mungkin segitu aja pemaparan gue tentang perjalanan inspeksi gue saat menginspeksi Mitsubishi Xpander tahun 2017 Matic tipe Exit ya. Tadi udah gue jelaskan secara singkat ya. Gue jelaskan hanya secara singkat agar durasi videonya tidak panjang. Pengecekan gue dilakukan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Kalau kalian adalah orang yang tidak mengerti basic mesin, tidak mengerti bagaimana cara mengecek mobil second, tidak mengerti bagaimana mobil second yang bagus, daripada kalian terjerumus membeli mobil second yang tidak bagus, lebih baik kalian menggunakan jasa inspeksi gitu. Kalau kalian berminat, kalian bisa kontak lewat WhatsApp bisnis kita di bawah, dan jangan lupa kunjungi website kita di bawah juga. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Gua pamit undur diri. Shiny.